Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arfian Zaki Zarobani dengan NIM 252410102014. Saya dari program studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer dengan mata kuliah Umum Bahasa Indonesia kelas 72. Kali ini saya ingin membahas sebuah topik, yaitu bagaimana jadinya jika bahasa Indonesia digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia, atau yaitu potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dalam video kali ini kita akan membahas apa saja kelebihan bahasa Indonesia yang menjadi potensi untuk bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, lalu tantangan apa saja yang akan kita hadapi, dan juga bagaimana peran anak muda dalam mewujudkan mimpi besar ini. Yang pertama, kelebihan dan potensi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah dipelajari oleh penutur asing. Strukturnya sederhana, tidak memiliki konjugasi kata kerja yang rumit seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Perancis. Contohnya, kata kerja makan. Dalam penggunaannya, kata kerja makan tetap saja makan, baik dalam penggunaan contohnya saya makan, kamu makan, atau mereka makan. Kesederhanaan ini membuat bahasa Indonesia lebih cepat dipahami oleh pelajar asing. Selain itu, bahasa Indonesia memiliki jumlah penutur yang sangat besar. Lebih dari 275 juta orang di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, dan jutaan lainnya di luar negeri mulai mempelajari bahasa Indonesia, terutama di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, hingga Australia. Lembaga-lembaga dunia kini mulai mengajarkan bahasa Indonesia secara formal, seperti di University of Melbourne, Harvard University, dan bahkan University of London. Artinya, bahasa Indonesia kali ini mulai diakui secara global. Dari sisi geopolitik, Indonesia juga termasuk negara dengan pengaruh ekonomi dan budaya yang terus meningkat. Dengan peran aktif Indonesia di ASEAN dan juga G20, bahasa Indonesia punya peluang menjadi bahasa penghubung antar bangsa di kawasan Asia. Namun tentu saja perjalanan menuju status bahasa internasional itu tidak mudah. Ada beberapa tantangan besar yang harus kita hadapi. Yang pertama, pengaruh bahasa asing yang sangat kuat, khususnya bahasa Inggris. Dalam dunia akademik, teknologi hingga hiburan, bahasa Inggris saat ini masih sangat mendominasi. Akibatnya, banyak istilah baru di Indonesia yang justru tidak diterjemahkan, melainkan langsung diserap. Yang kedua, minimnya promosi bahasa Indonesia di dunia internasional. Jika dibandingkan dengan Jepang yang mempromosikan budaya melalui anime dan J-pop, ataupun Korea dengan budaya K-pop dan juga K-drama, Indonesia masih belum memiliki ikon budaya global yang benar-benar mendunia untuk membawa bahasa Indonesia ikut dikenal secara global. Lalu, tantangan ketiga yaitu rendahnya kesadaran generasi muda untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dapat kita lihat di media sosial, banyak anak muda yang lebih memilih menggunakan campuran bahasa asing, contohnya bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, dengan tujuan agar terlihat keren. Padahal dengan cara itu, tanpa sadar kita justru membuat bahasa Indonesia kehilangan wibawanya. Lalu, bagaimana solusi dan peran anak muda untuk mewujudkan tujuan yang besar ini? Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Tentu saja, menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga, baik dalam tulisan, karya, maupun media sosial. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas bangsa. Yang kedua, anak muda bisa berperan melalui kreativitas digital. Kita hidup di era konten di mana dengan membuat film, musik, game, dan juga komik berbahasa Indonesia yang menarik dan berkualitas, kita bisa secara tidak langsung membuat dunia ikut mengenal bahasa Indonesia. Bayangkan jika suatu hari nanti orang luar negeri belajar bahasa Indonesia karena ingin menonton film Indonesia tanpa terjemahan. Itu pasti sangat luar biasa.
Yang ketiga, pemerintah dan lembaga pendidikan juga berperan penting. Kursus bahasa Indonesia untuk penutur asing perlu lebih banyak didukung, dan konten edukatif tentang bahasa Indonesia harus terus dikembangkan secara modern dan menarik bagi pelajar global. Kesimpulannya, bahasa Indonesia sebenarnya memiliki semua syarat untuk menjadi bahasa internasional. Penuturnya banyak, strukturnya mudah, sehingga mudah untuk dipelajari, dan juga negara Indonesia termasuk negara yang berpengaruh di global. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran dan juga kebanggaan dari diri kita sendiri untuk menjaga dan mempromosikan bahasa Indonesia. Sebagai generasi anak muda, kita adalah ujung tombak. Jika kita mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan kreatif dan konsisten, maka suatu hari nanti dunia pasti akan mengenal bahasa Indonesia. Dan bukan tidak mungkin bahwa bahasa Indonesia akan menjadi bahasa dunia yang menyaingi bahasa Inggris sebagai bahasa internasional pada saat ini. Sekian topik tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.